Jumlah kasus pasung terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Trenggalek terus berkurang. Dari 16 kasus pasung, saat ini sudah ada 13 yang dilepaskan. Sehingga hanya tinggal 3 ODGJ yang saat ini masih terpasung. Ketiga ODGJ itu tersebar di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Kampa, dan di Kecamatan Tugu. Mengacu keterangan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, proses pembebasan pasung ODGJ ini dilakukan Pemkab Trenggalek bersama Pemprov Jatim pada 14 Juni 2021. Mereka yang dievakuasi akan diobati di Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Menur di Surabaya. Setelah itu, mereka akan menjalani rehabilitasi di panti sosial milik Dinsos Provinsi Jatim. Di sana, mereka akan dilatih sebelum kembali hidup membaur dengan masyarakat. Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistiowati menyampaikan, untuk 3 ODGJ terpasung yang tidak dilepas ini karena pihak keluarga belum mengizinkan, sehingga mereka tidak direhabilitasi. Ketiga ODGJ itu merupakan ODGJ repasung, artinya mereka sempat dilepas dari pasung untuk menjalani perawatan, namun setelah dikembalikan ke keluarga, mereka dipasung kembali. Saat ini ada 16, tapi yang pasung murni sebetulnya 4. Tapi yang 12 itu adalah repasung. Jadi dulu sudah pernah kita bebaskan, sudah kita obatkan. Ternyata setelah kembali pulang, itu mereka dipasung kembali. Nah ini yang kegiatan ini akan berbeda dengan yang kemarin, karena yang ini nanti setelah mereka dibebaskan, kemudian dirawat di Rumah Sakit Jiwa Menur, setelah itu mereka nanti akan direhabilitasi di panti sosialnya Provinsi Jawa Timur. Nah selama direhabilitasi nanti kalau mereka mampu didik, mampu latih, mereka akan diberikan pelatihan-pelatihan, membuat keterampilan dan sebagainya, sehingga mereka tuh nggak suwung gitu. Ada pulang, ada kegiatan, sehingga itu diharapkan tidak memacu dia kambuh lagi gitu. Kira-kira udah tersebar di kecamatan mana saja sih, Bu? Ini ada 7 kecamatan. 7 kecamatan. Ya. Bu, repasung ini sebetulnya problemnya apa? Di mana? Yang pertama itu karena keluarga dan lingkungan belum bisa menerima secara utuh. Harusnya mereka setelah diobatkan kembali itu kan harus diajak sosialisasi, jangan dikucilkan pokoknya. Tentunya dengan pengawasan, ojo barang-barang yang berbahaya diinikan dulu enggak. Terus yang kedua itu keberlangsungan minum obat. Obat ini tidak hanya menjadi tanggung jawabnya dinas kesehatan dan kader enggak, tapi keluarga juga harus ikut bertanggung jawab supaya mereka itu betul-betul obatnya diminum. Kan sebetulnya sama seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, itu kan minum obatnya seumur hidup. Begitu berhenti ya ada pemicu, kalau tekanan darah tinggi misalnya santan banyak, kencing manis, minum manis banyak ya akan kambuh lagi, sama dengan ODGJ gitu. Kalau ada pemicu, stres, diasingkan, diolok-olok, diungkit-ungkit. Ratna juga menambahkan, keluarga dan lingkungan punya peran besar terkait kasus repasung. Biasanya, pemasungan kembali terjadi karena keluarga dan lingkungan tidak bisa menerima keberadaan mereka secara utuh. Seharusnya setelah mereka menjalani pengobatan, mereka tidak dikucilkan, tapi cukup diawasi. Misalnya dijauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Sementara itu faktor lain yang menyebabkan ODGJ itu kambuh dan kembali dipasung disebabkan keteraturan meminum obat. Obat bagi ODGJ harus diminum rutin setiap hari dan tidak boleh telat.